Mengenal instansiku dan Smart ASN. Perkenalkan, nama saya Hamida Robani dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, jabatan ahli pertama penyuluh pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu terletak di Jalan Veteran nomor 1, Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu visinya petani makmur menuju swasembada pangan. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Nilai dari organisasi ada 3, yang pertama yaitu prestasi, yang kedua dedikasi, dan yang ketiga tanggap. Struktur organisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu dibagi menjadi 6 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang ketersediaan dan distribusi pangan, yang kedua bidang konsumsi dan keamanan pangan, yang ketiga bidang tanaman pangan, yang keempat bidang hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, yang kelima bidang produksi peternakan, dan yang terakhir adalah bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Tugas dari penyuluh pertanian ada 9, yang pertama yaitu penyusunan program penyuluhan pertanian, yang kedua menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, yang ketiga membuat data peta wilayah, yang keempat diseminasi teknologi, yang kelima memberdayakan petani, 6. Mewujudkan kemitraan usaha tani, 7. Mengembangkan kelembagaan petani, 8. Memberikan informasi sarana produksi dan pemasaran, 9. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Jenis layanan yang diberikan yang pertama yaitu penyebarluasan informasi pertanian, yang kedua yaitu pemberdayaan petani dan keluarganya. Standar pelayanan yang harus dicapai yang pertama yaitu memfasilitasi proses pembelajaran petani. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses petani ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan petani. Yang keempat, membantu petani dalam menumbuh kembangkan organisasinya. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah, serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani. Yang keenam, yaitu menumbuhkan kesadaran petani terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Yang ketujuh, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Dengan diseminasi teknologi, memberdayakan petani, mewujudkan kemitraan usaha tani, dan mengembangkan kelembagaan petani, maka produktivitas pertanian akan meningkat, sehingga visi instansi yaitu petani makmur menuju swasembada pangan dapat tercapai. Pelaksanaan kinerja tugas melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama yaitu informasi teknologi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyuluhan pertanian diharapkan mampu menjangkau petani lebih luas dan membuat aktivitas penyuluhan menjadi lebih menarik dengan kemasan-kemasan baru. Yang kedua yaitu hospitality, yaitu keramahan dan kemampuan bersosial seorang penyuluh pertanian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses diseminasi informasi. Yang ketiga yaitu networking, jaringan kerjasama penyuluhan pertanian dengan instansi, lembaga pemerintah terkait, maupun pihak swasta ditujukan untuk memperoleh berbagai informasi yang kemudian diolah dan disampaikan ke petani.
Yang keempat yaitu entrepreneurship, kompetensi kewirausahaan, meliputi kreativitas, kemampuan berinovasi, kemampuan mengenali kebutuhan pasar, kepemimpinan, serta manajemen risiko sangat dibutuhkan seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator para petani. Demikian, terima kasih.